Topik wawancara kali ini adalah tentang profesi. Narasumber saya kali ini adalah ayah saya. Sebelum itu kita salam dulu ke ayah saya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ana minta waktunya sebentar untuk mewawancarai ayah? Boleh. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya. Nah, Siapakah nama lengkap ayah? nama lengkap ayah Triyadi Nuryanto. Apa pekerjaan ayah? Pekerjaan ayah adalah seorang TNI Angkatan Darat. Di mana ayah bekerja? Ayah bekerja di Kodim 0804 Magetan. Kapan ayah mulai bekerja sebagai tentara? Ayah bekerja sejak tahun 2001. Siapakah tokoh yang memotivasi ayah untuk menjadi tentara? Tokoh yang memotivasi ayah menjadi seorang tentara adalah Jenderal Sudirman. Bagaimana proses untuk menjadi seorang tentara? Proses untuk menjadi seorang tentara itu diperlukan tekad dan semangat yang kuat. Jadi proses menjadi seorang tentara itu akan mengalami seleksi mulai dari fisik, seleksi administrasi, seleksi intelektual. Jadi prosesnya sangat panjang. Apakah ayah bangga menjadi seorang tentara? Ayah bangga menjadi seorang tentara karena seorang tentara itu bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Apa pesan ayah untuk generasi muda seperti saya? Pesan ayah kepada generasi muda, kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar, kalian harus belajar lebih giat. Kalian harus disiplin, nurut sama orang tua, sama guru, harus belajar lebih giat lagi dan lebih rajin agar dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Terima kasih ayah atas mempersilahkan saya untuk memberikan waktu Anda kepada saya sejenak. Berikut saya akan membacakan laporan. Latar belakang. Saya melakukan wawancara ini di rumah. Alamat rumah saya adalah Jalan Barat, Gangkawi, Mauspati, RT 9 RW 3 nomor 362. Tujuan wawancara kali ini adalah untuk mengetahui motivasi dan informasi tentang bagaimana cara menjadi seorang tentara. Topik wawancara adalah tentang profesi ayah saya sebagai tentara. Waktunya adalah hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023, jam 15 WIB. Pewawancara adalah Wanodiayu Adia Maida. Narasumber adalah ayah atau Bapak Triyadi. Hasil wawancara. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023, saya melakukan wawancara kepada ayah saya di rumah yang beralamat Jalan Barat, Gangkawi, Mauspati. Ayahku adalah seorang TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0804 Magetan. Ayah berdinas sejak tahun 2001. Tokoh yang menjadi motivasi ayah adalah Jenderal Sudirman. Ayah memilih menjadi seorang tentara karena sesuai cita-citanya. Menjadi seorang tentara memerlukan tekad yang kuat dan proses yang lama. Ayahku bangga menjadi seorang tentara karena bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ayah berpesan kepada generasi muda untuk lebih giat belajar, disiplin, dan bertanggung jawab untuk tugasnya.
sebagai pelajar agar bisa meraih cita-cita. Sekian laporan dan hasil wawancara Ano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kanza Wahyu Azhara, kelas 4A nomor absen 12. Saya bersekolah di SDN Mospati 3. Di sini saya akan mewawancarai keluarga saya yang ada di rumah, yaitu ibu saya. Silahkan perkenalkan nama ibu saya. Halo adik-adik, perkenalkan saya ibunya Kanza, namanya Ibu Yuyun Wahyu Supriyatin. Bertempat tinggal di rumah Jalan Raya RT 11 RW 3 nomor 113. Terima kasih. Selamat malam Ibu, saya hendak mewawancarai Ibu. Apa Ibu bersedia? Topik yang akan saya tanyakan tentang kegiatan Ibu yaitu bank sampah yang ada di lingkungan RT. Pertanyaan yang pertama, mengapa Ibu mau berkecimpung dengan sampah? Agar sampah di lingkungan berkurang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara limbah plastik dikelola? Bisa didaur ulang dan juga bisa dijual ke pengepul. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja peserta yang ada di bank sampah? Banyak, terutama warga sekitar. Pertanyaan yang keempat, di mana bank sampah itu dilakukan? Ada di rumah salah satu petugas bank sampah. Pertanyaan yang kelima, kapan bank sampah itu dilaksanakan? Setiap sebulan sekali di minggu keempat. Pertanyaan yang keenam, apa pesan bagi warga lingkungan RW? Mari jaga lingkungan agar berkurang dari sampah dengan menjaga reuse, reduce, dan recycle. Wah, cukup menarik untuk mengetahui pengalaman Ibu selama mengelola di bank sampah. Terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk diwawancarai. Berikut saya akan membacakan latar belakang saya mewawancarai di rumah. Alamat saya ada di Jalan Raya nomor 113 RT 11 RW 3 Mospati. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengalaman Ibu selama menjadi petugas bank sampah. Topik wawancara di sini tentang mengelola limbah sampah. Waktunya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 6. Pewawancara Kanza Wahyu Azhara. Narasumber Ibu hasil wawancara pada hari ini. Saya melakukan wawancara ke ibu saya di rumah. Ibuku sebagai petugas bank sampah yang ada di lingkungan RT 11 yang sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Ibuku menjadi petugas bank sampah dengan hati senang karena untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Sekian laporan dan hasil wawancara dari saya, Kanza Wahyu Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zaki Arya Ramadhani. Topik kali ini adalah tentang profesi. Narasumber saya kali ini adalah kakak saya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara? Baik, Siapakah nama lengkap kakak? nama kakak Anlan Munik Caterpillar. Apa pekerjaan kakak? Kakak bekerja sebagai guru Di mana bekerjanya? di TK Nasional Madiun Kapan mulai kerja? sejak tahun 2021. Siapa tokoh yang memotivasi kakak? Tokoh yang memotivasi kakak adalah R.A. Kartini. Apa pesan kakak untuk generasi muda seperti saya? Untuk adik-adik generasi muda, sekarang harus lebih rajin membaca, rajin belajar, dan menurut kepada orang tua. Terima kasih kakak atas waktunya. Baik, Berikut saya akan membacakan laporan. Latar belakang saya melakukan wawancara ini di rumah. Alamat rumah saya, Jalan Raden Prawiro Dirjo Kraton. Tujuan wawancara hari ini adalah
mengetahui informasi dan motivasi bagaimana menjadi seorang guru. Topik wawancara adalah tentang profesi kakak saya sebagai guru. Waktunya hari Rabu 18 Oktober 2023 jam 19.30 WIB. Wawancara adalah Zaki Arya, narasumber adalah Anlan. Hasil wawancara pada hari ini saya melakukan wawancara kepada kakak saya di rumah. Kakak saya bekerja sebagai guru. Kakak bekerja sebagai guru sejak tahun 2021. Kakak bekerja sebagai guru karena sesuai cita-citanya. Kakak berpesan kepada generasi muda lebih rajin belajar membaca dan menurut kepada orang tua. Sekian dan hasil laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan wali kelas 4A Ibu Ratna SPD. Perkenalkan, saya Pramita Dewi Ardia Putri Kalista. Nama panggilan saya adalah Mita. Nomor absen 17. Sekarang saya duduk di kelas 4A dan saya bersekolah di SDN Mauspati 3. Saya akan melakukan wawancara kepada ayah saya pada hari Rabu 18 Oktober 2023 tentang profesi atau pekerjaan ayah saya. Perkenalkan, ini ayah saya yang akan menjadi narasumber wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ayah? Oh, tentu saja boleh. Pertanyaan pertama, siapakah nama lengkap Ayah? Nama lengkap Ayah Deden Pramana Mufti. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan Ayah saat ini? Pekerjaan Ayah saat ini TNI Angkatan Udara. Baik, berupa pekerjaan tetap atau sampingan saja? Pekerjaan tetap. Pertanyaan ketiga, kapan Ayah mulai bekerja? Ayah memulai bekerja atau berdinas sejak tahun 2010. Pertanyaan keempat, di mana tempat Ayah bekerja? Ayah bekerja saat ini di Depohar 20 Lanut Iswayudi. Apakah dekat dengan sekolah saya atau rumah kita? Dekat sekali. Pertanyaan kelima, apakah Ayah bisa menjelaskan sedikit tentang Depohar 20? Depohar 20 itu suatu satuan untuk perbaikan dan pemeliharaan suku cadang pesawat. Pesawat angkut seperti Hercules, pesawat CN, pesawat tempur, dan pesawat tanpa awak. Baik. Pertanyaan keenam, mengapa Ayah ingin menjadi TNI? Karena cita-cita Ayah sejak kecil. Pertanyaan ketujuh, siapa yang menjadi motivasi Ayah ingin menjadi TNI AU? Karena dulu itu Kak, kan sekolah Ayah kan dekat dengan Lanut Iswayudi. Ayah melihat bapak-bapak tentara itu seperti gagah dan disiplin. Itulah motivasi Ayah ingin menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara Ayah menjalankan tugas untuk pemeliharaan pesawat? Untuk pemeliharaan pesawat, Ayah selalu belajar dan terus belajar, karena suku cadang alutsista pesawat untuk sekarang kan di era modernisasi kan semakin canggih. Jadi kita tetap terus belajar walaupun sudah tahu, karena untuk pengetahuan kedepannya, jadi kita tidak akan tertinggal. Pertanyaan ke-9, apa pesan dan motivasi Ayah untuk generasi muda sekarang? Pesan untuk generasi muda yang sekarang, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, tidak pernah melupakan jasa pahlawan. Dan yang paling penting, yang ketiga, itu
hindari miras dan narkotika. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ayah untuk wawancara saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan tentang laporan wawancara. Latar belakang saya melakukan wawancara dengan acara di rumah di Desa Pesu RT 11 RW 3. Tujuan wawancara, maksud dan tujuan wawancara ini untuk mengetahui profesi atau pekerjaan ayah saya. Topik wawancara tentang profesi pekerjaan ayah saya. Waktu dan tempat wawancara, Rabu 18 Oktober 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pewawancara dan narasumber. Pewawancara Mita, narasumber ayah atau Bapak Deden Pramana Mufti. Hasil wawancara Rabu pada tanggal 18 Oktober 2023 saya melakukan wawancara kepada ayah saya Bapak Deden Pramana Mufti tentang pekerjaan beliau. Kesimpulan wawancara, nama ayah saya Deden Pramana Mufti. Beliau mulai bekerja tahun 2010. Ayah saya berdinas di Depo Her 20 Lanut Iswayudi. Ayah saya ingin menjadi TNI AU karena cita-cita ayah sejak kecil. Pesan dan motivasi ayah untuk generasi muda adalah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Tidak pernah melupakan jasa para pahlawan. 3. Hindari miras dan narkotik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Kirana Maesti, saya kelas 4A. Saya sekolah di SDN Nuspati 3, tanggal 18 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak melakukan wawancara tentang pendapat kakak sepupu saya terhadap lingkungan sekitarnya. Karena saya ingin mengetahui pendapat kakak sepupu saya terhadap lingkungan sekitarnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap lingkungan sekitar Anda? Saya merasa bahwa lingkungan sekitar saya cukup bersih dan asri. Pertanyaan kedua, apakah Anda nyaman tinggal di lingkungan ini? Ya, saya nyaman tinggal di lingkungan ini. Pertanyaan ketiga, mengapa Anda nyaman tinggal di sini? Karena lingkungan saya termasuk lingkungan yang nyaman dan juga sangat sejuk. Pertanyaan keempat, apakah menurut Anda kebersihan di lingkungan sekitar Anda cukup baik? Ya, kebersihan lingkungannya terjaga dan saluran air seperti selokan juga bersih dan tak mengeluarkan bau yang tak sedap. Pertanyaan kelima, apakah masyarakat di lingkungan ini ramah-ramah? Ya, mereka cukup ramah. Pertanyaan keenam, apakah ada hal yang membuat Anda tidak boleh berada di lingkungan ini? Tidak ada. Dari segi kebersihan, sifat masyarakat, dan lainnya itu cukup membuat saya nyaman tinggal di sini. Wah, cukup menarik untuk mengetahui pengalaman kakak sepupu saya terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maikisa Cynthia Putri. Nomor absen 13. Saya duduk di kelas 4A dan saya bersekolah di SDN Mospati 3. Saya akan melakukan wawancara kepada bapak saya pada hari Rabu 18 Oktober 2023 pada pukul 21.20 di Desa Surat Majan RT 26 RW 3 tentang hewan peliharaan. Pewawancara Maikesha, narasumber bapak saya.
Selamat malam Bapak, bolehkah saya bertanya sebentar? Selamat malam, boleh. Apakah Bapak suka memelihara hewan? Suka. Hewan apa yang Bapak pelihara? Hewan burung lovebird. Kenapa suka memelihara burung tersebut? Selain warna bulunya bagus, suaranya juga merdu. Bagaimana cara merawat burung tersebut? Kasih makan secukupnya, ganti air minum tiap pagi, bersihkan kandang dari kotoran, dan jemur burung jikalau perlu. Apa saja makanan burung tersebut? Biji matahari dan jagung. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sekarang saya akan membacakan laporan tentang wawancara. Latar belakang. Saya melakukan wawancara dengan acara di rumah. Tujuan wawancara. Maksud dan tujuan wawancara ini untuk mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Jadi kesimpulannya, sayangi dan merawat hewan peliharaan dengan senang hati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syakila Mulyam Berdelia, nomor absen 23. Saya dari SDN Mospati 3. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan tante saya tentang profesi. Selamat siang Tante, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama lengkap Tante? Kurnia Lestari. Kalau boleh tahu, apa pekerjaan Tante? Ya boleh, saya sebagai pengasuh di TPA SKB Mospati. Apa tujuan sebagai pengasuh TPA? Bertujuan untuk membentuk karakter anak yang lebih mandiri. Terima kasih Tante atas waktunya. Berikut saya akan membacakan hasil laporan siang ini tentang profesi Tante saya sebagai pengasuh di TPA. Alamat rumah saya Jalan Perkutut RT 13 RW 2, Desa Suratmajan, Kecamatan Mospati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sebastian Lauren Davania, nomor absen 27, kelas 4A. Saya bersekolah di SDN Mospati 3. Saya akan melakukan wawancara dengan ayah saya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 16.30 di rumah saya, Jalan Sadewo, RT 5 RW 1 Desa Pandean, Mospati, tentang binatang peliharaan. Pewawancara Sebastian Lauren Davania, dan sebagai narasumber ayah saya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara. Boleh, mau wawancara tentang apa? Tentang binatang peliharaan Ayah. Apa binatang peliharaan Ayah sekarang? Monyet. Kapan Ayah membelinya? Kira-kira setahun yang lalu. Di mana Ayah membelinya? Di pasar burung hutan Ngawi. Mengapa Ayah menyukai hewan monyet? Karena hewan monyet sangat lucu dan menggemaskan. Diberi nama siapa monyetnya? Si Momo. Bagaimana cara merawatnya? Dikasih makan, minum, dan dimandiin setiap hari. Terima kasih atas kesediaan untuk saya mewawancarai. Berikutnya, saya akan membacakan laporan hasil wawancara. Tujuan wawancara hari ini untuk mengetahui bagaimana cara melihara dan merawat monyet dengan baik. Kesimpulannya, monyet adalah hewan lucu dan menyenangkan sebagai hewan peliharaan. Demikian hasil wawancara hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ferdinand Alexander Timmerman, nomor absen
8 kelas 4A. Sore ini Kamis tanggal 19 Oktober 2023 akan mewawancarai narasumber saya yang berprofesi sebagai IRT atau ibu rumah tangga. Ini narasumber saya. Silahkan. Siapa nama ibu? Nama saya Jarwati Sri Wuryandani. Berapa usia ibu? Usia saya menjelang 51 tahun. Mengapa ibu memilih sebagai ibu rumah tangga? Karena profesi ibu rumah tangga ada profesi yang tidak kalah mulia dengan profesi yang lain. Karena dengan berprofesi ibu rumah tangga, kita bisa mengabdikan diri kita untuk keluarga. Di mana ibu dulu sekolah? Saya dulu sekolah di SD Mospati 3, lalu lanjut di SMP 1 Mospati, dan sekolah SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun. Siapa yang menjadi inspirasi ibu? Yang menjadi inspirasi saya yaitu nenek saya dan ibu saya yang keduanya sudah almarhumah. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dengan putra-putrinya yang banyak, mereka bisa mendidik putra-putrinya menjadi seperti saat ini, dan bahkan bisa ada yang sukses seperti yang dicita-citakan. Bagaimana ibu memberi waktu untuk sehari-hari? Membagi waktu untuk sehari-hari yaitu dari pagi buta bangun, lalu tidak lupa untuk sholat. Setelah itu melaksanakan aktivitasnya diawali di dapur dengan mempersiapkan segala kepentingan putra-putrinya. Mungkin bisa dibawakan bekal untuk kerja dan sekolah, dan bisa mempersiapkan mandinya, bahkan sarapannya juga. Lalu setelah itu mengantar anak sekolah. Setelah mengantar anak sekolah, beberapa saat mengantar sarapan ke tetangga. Setelah itu baru ke tempat pasar untuk mencari kebutuhan beberapa hari. Lalu kembali ke rumah, membersihkan rumah, dan juga dibarengin dengan mencuci pakaian, bahkan mungkin masak untuk persiapan makan siang. Lalu setelah itu menjemput pulang sekolah, lalu istirahat siang, atau bahkan mungkin mengantar les putra-putrinya, lalu pulang sore istirahat sejenak, lalu melaksanakan aktivitas lagi, sholat, lalu mendampingi putranya belajar, dan sebelum belajar yaitu dengan makan malam. Apa ibu untuk generasi muda seperti saya? Pesan saya untuk generasi muda, khususnya untuk putra saya, karena zamannya sudah tidak sama dengan zamannya ibu dulu. Anak-anak sekarang lebih banyak main gadget dan media sosial yang banyak pengaruhnya, bahkan baik-baik ataupun buruk. Terlepas dari itu, pesannya ibu yaitu menjadi anaklah yang soleh. Tetaplah menghargai kedua orang tua dan menghormati kedua orang tua kamu. Tidak melupakan sholat kamu, sesulit apapun, sepintar apapun, jangan melupakan sholat, dan juga pesan-pesan kedua orang tuamu dan nasihat kedua orang tuamu. Karena apa? Itu kelak akan membawa keberhasilan kamu besok di masa depan. Hasil kesimpulan wawancara ini adalah
bahwa profesi sebagai ibu rumah tangga tidak kalah mulia. Dari pagi buta beliau bangun tidur dan menyiapkan segala kebutuhan, bangun tidur dan menyiapkan sarapan di pagi hari hingga malam hari. Tidak ada kata lelah yang terucap, yang ada hanya untuk kebahagiaan putra-putrinya di masa depan kelak. Tidak lepas doa selalu terucap di setiap tangan yang ditengadahkan memohon perlindungan kesehatan untuk putra-putrinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zira Orvala Nomi Azura. Saya kelas 4A, nomor absen 28. Saya bersekolah di SDN Maspati 3. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak saya. Tapi kali ini tentang profesi. Kita salam terlebih dahulu untuk memulai wawancara. Assalamualaikum Bapak. Bolehkah meminta waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak? Waalaikumsalam. Bismillah. Tentu saja boleh. Bolehkah kita langsung ke pertanyaan pertama? Ya, silakan. Siapa nama lengkap Bapak? Nama lengkap Bapak adalah Henry Arya Perdana. Apa profesi Bapak? Profesi Bapak adalah seorang polisi. Di bagian apa Bapak bekerja sebagai polisi? Bapak bekerja di kepolisian di bagian unit reskrim. Kapan Bapak mulai bekerja menjadi polisi? Bapak bekerja menjadi polisi sejak tahun 2007 bulan Januari. Kenapa Bapak memilih menjadi polisi? Bapak memilih menjadi polisi karena sejak kecil Bapak bercita-cita menjadi seorang polisi. Di mana Bapak bekerja sekarang? Bapak sekarang berdinas di Polsek Bendo, Polres Magetan. Bagaimana rasanya menjadi polisi? Menjadi polisi tentu saja Bapak merasa bangga dan senang karena bisa menolong masyarakat yang sedang kesulitan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancara. Laporan kali ini saya melakukan wawancara di rumah yang beralamat Jalan Lewes RT 7 RW 2 Kelurahan Maspati, Kabupaten Magetan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Wawancara Jelo. Narasumber Bapak saya, Bapak Hendrik Arya Perdana. Tujuan wawancara untuk mengetahui profesi Bapak saya. Topik wawancara tentang profesi Bapak saya sebagai polisi. Hasil wawancara kali ini, Bapak saya bernama panjang Hendrik Arya Perdana yang sudah mulai bekerja Januari 2007 dan Bapak saya memilih bekerja menjadi polisi karena cita-cita Bapak saya dari kecil. Bapak saya merasa bangga dan senang ketika menolong orang saat bekerja, dan Bapak saya bekerja di bagian reskrim Polres Bendo. Terima kasih sudah mendengarkan wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Sodik Ali Firmawan, kelas 4A, nomor absen 11. Saya bersekolah di SDN 3 Maspati. Saya beralamat di Desa Stren, Kabupaten Magetan. Saya hendak melakukan wawancara dengan papa saya tentang pekerjaan papa saya. Ini narasumber saya. Selamat malam, Papa. Selamat malam, anakku. Bagaimana kabar Papa saat ini? Alhamdulillah baik dan sehat.
Apa pekerjaan Papa saat ini? Pekerjaan Papa sebagai abdi negara, tepatnya di Polisi Republik Indonesia. Siapa yang menjadi motivasi Papa? Motivasi Papa, orang yang paling pertama adalah orang tua Papa. Dan yang kedua, Papa punya motivasi untuk menjadi seorang pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Kapan Papa mulai menjadi seorang polisi? Papa menjadi seorang polisi pada tahun 1999, tepatnya ada di Jakarta. Mengapa Papa menjadi seorang polisi? Karena seorang polisi merupakan pekerjaan yang mulia. Karena polisi sebagai penegak hukum, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan melayani masyarakat. Di mana tempat Papa bekerja? Papa bekerja ada di Polres Magetan, di Polsek Parang, tepatnya sebagai Babin Desa Kerajaan. Apa pesan buat generasi muda sekarang, Pak? Untuk pesan dan kesan untuk generasi muda, belajar dengan semangat, raihlah cita-citamu, dan jangan putus asa. Kesimpulan dari wawancara saya selaku abdi negara, harus bisa menjadi penggayam, perlindungan dan pelayan masyarakat. Dan untuk generasi muda banyak belajar, jangan putus asa untuk meraih cita-citamu, dan jangan lupa beribadah. Sekian dari wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Rianto Narendra. Di sini saya akan mewawancarai bude saya. Ia sebagai narasumber tentang bagaimana melanjutkan hidupnya. Budeku, bolehlah saya meminta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan saya? Boleh. Bude, siapakah nama lengkap Bude? Dwi Jarwati. Berapakah usia Bude saat ini? 46. Apakah Bude bekerja? Iya. Di mana Bude bekerja dan sejak kapan? Di depan Makassari sejak 2013. Bagaimana cara Bude membagi waktu dengan keluarga? Setelah pulang kerja sekitar habis maghrib, bercerita dan bersenda gula bersama. Mengapa Bude memilih bekerja di Depot Mekarsari? Untuk menambah biaya hidup dan untuk mengisi kekosongan waktu. Terima kasih Bude atas waktunya. Saya akan membacakan laporan latar belakang. Saya melakukan wawancara di rumah. Alamat rumah saya di Jalan Mliwis, Maospati. Tujuan wawancara hari ini adalah mengetahui informasi seorang ibu rumah tangga yang gigih berjuang untuk keluarganya. Waktunya hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 19.30. Pewawancara adalah Arjuna Rianto Narendra, narasumber adalah Dwi Jarwati. Hasil wawancara pada hari ini saya melakukan wawancara kepada bude saya di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Juar Ramadhani Juyananda. Saya akan wawancara bersama ayah saya. Pertama-tama kita akan salam dulu ke ayah saya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bolehkah aku sama ayah wawancara sebentar? Boleh.
kita langsung ke pertanyaannya ya. Oke. Nama lengkap ayah? Nama lengkap ayah Luluh Yudo Novianto. Apa pekerjaan ayah? Ayah TNI Angkatan Udara. Ayah bekerja di mana? Di Laret Iswayudi. Kapan ayah mulai bekerja? Ayah menjadi TNI Angkatan Udara mulai tahun 1996. Siapa yang memotivasi ayah menjadi TNI AU? Ayah kakek. Apakah ayah bangga menjadi seorang TNI AU? Iya dong. Wah, cukup menarik. Terima kasih telah memberi waktu untuk wawancara bersama ayah. Sekarang saya akan membacakan laporan wawancara. Mulai wawancara hari Kamis 19 Oktober 2023. Apakah tugas seorang TNI AU? Tugasnya tanahkan dan melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Di bagian apa ayah bekerja di kantor? Ayah bekerja sebagai teknisi pesawat terbang. Mengapa pindah dari Malang ke Iswayudi? Karena ada pergantian atau di-rolling untuk menambah wawasan sekarang. Ayah berdinas di Iswayudi. Sekian dari wawancara. Terima kasih telah mendengarkan wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mikaela Rivalia Azahra, siswa kelas 4A STN Maspati 3. Saya akan melaksanakan wawancara dengan ayahku. Ayah, bisakah Kaila minta waktunya sebentar? Kaila ingin mewawancarai ayah tentang pekerjaan ayah saat ini. Iya, bisa Kak. Sebelumnya Kaila ingin bertanya, siapa nama lengkap ayah? Nama lengkap ayah Muhammad Rifai. Apa pekerjaan ayah saat ini? Ayah bekerja sebagai seorang anggota TNI AU. Mulai kapan ayah bekerja sebagai TNI? Ayah mulai bekerja menjadi anggota TNI sejak tahun 2002. Berdinas di mana ayah sekarang? Ayah sekarang berdinas di Madiun, di Dinas Personil Lanut Iswayudi. Apakah ini cita-cita ayah sejak kecil ingin menjadi seorang TNI? Oh iya, itu cita-cita ayah sejak kecil. Bisakah aku menjadi seperti ayah? Insya Allah bisa. Kakak kalau mau menjadi seperti ayah harus tekun belajar, berlatih dengan disiplin, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, beribadat dan jangan lupa selalu berdoa. Iya, ayah. Aku akan belajar lebih giat lagi, disiplin, bertanggung jawab, tentang tugas sekolah, rajin beribadah, dan selalu berdoa. Tak lupa berolahraga dan tetap juga kesehatan. Terima kasih ayah sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Ya, sama-sama Kak. Kesimpulan dari wawancara ini, aku lebih mengerti dan paham tentang semua pekerjaan ayah saat ini, dan menjadi motivasi buat saya agar lebih giat lagi dalam belajar, disiplin, dan bertanggung jawab supaya aku bisa meraih cita-citaku menjadi seorang abdi negara yaitu TNI. Saya Mikaela Rivalia Azahra sebagai pewawancara dan ayah saya nama Muhammad Rifai sebagai narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Humaira Askadina, nomor absen 18. Saya bersekolah di SDN Maspati 3, kelas 4A. Saya akan melakukan wawancara dengan ayah saya. Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023, pada pukul 19.30 di Desa Ngujung, RT 4, RW 1. Pewawancara
Quinsa, narasumber ayah saya. Selamat sore, bolehkah saya bertanya tentang hewan peliharaan? Selamat sore, silakan. Apa hewan yang ayah pelihara di rumah? Ikan dan burung jalak. Di mana ayah membelinya? Kalau ikan, belinya di Jalan Beranjangan Madiun. Kalau burung jalak, belinya di Pasar Paing Maospati. Kapan ayah membelinya? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Mengapa ayah lebih memilih merawat ikan dan burung jalak? Karena keduanya lebih mudah dan lebih simpel. Bagaimana cara ayah untuk merawat hewan peliharaan tersebut? Ikan dirawat, dikasih makan setiap 2 hari sekali. Kalau burung jalak diberi makan setiap hari dan dibersihin kandangnya. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah ayah berikan. Sama-sama. Saya akan membacakan tujuan dari wawancara tadi. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui cara merawat ikan dan burung. Kesimpulannya, rawatlah hewan peliharaanmu dengan sepenuh hati. Demikian wawancara bersama ayah saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya akan melakukan wawancara kepada papa saya sebagai narasumber tentang profesi papa saya. Assalamualaikum Pak, bolehkah saya mewawancara Papa? Boleh nak. Siapa nama lengkap Papa? Nama lengkap Papa Irfan Setiawan. Apa pekerjaan Papa? Pekerjaan Papa adalah jual beli mobil. Dari mana Papa membeli mobil-mobil itu? Papa membeli mobil-mobil itu dari kota-kota sekitar ya, Solo, Surabaya, Madiun, Semarang, Jakarta. Berapa harga mobil yang Papa jual? Kisaran harga ya 50, 80, 150. Bagaimana cara melakukan perawatan mobil sebelum Papa jual? Pertama ya dibenerin di bengkel, servis ringan, cat-cat di bengkel yang bagus biar rapi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikian wawancara saya kepada papa saya. Latar belakang wawancara di rumah hari Jumat. Kesimpulan dari wawancara saya adalah mengetahui pekerjaan papa saya dari kota mana saja, mobil dagangan papa, dan cara perawatan mobil sebelum dijual. Cukup sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Clariski. Saya bersekolah di SDN Maospati 3. Saya kelas 4. Saya ingin mewawancarai ayah saya tentang cita-cita dan pekerjaan. Siapa nama lengkap ayah? Nama lengkap ayah adalah Suwarno. Apa cita-cita ayah dulu? Ayah dulu cita-citanya adalah TNI. Apakah cita-cita ayah dulu sudah tercapai? Sekarang sudah menjadi seorang TNI. Apa ayah senang dengan pekerjaan ayah? Sangat senang sekali. Dari kapan ayah bekerja sebagai TNI? Ayah bekerja sebagai TNI AU mulai tahun 1999. Sekianlah wawancara saya dengan ayah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anindita Gesa Azara. Saya kelas 4A. Saya bersekolah di SDN Maus Pati 3. Pada tanggal 20 Oktober 2023, saya hendak melakukan wawancara tentang profesi tetangga saya. Tetangga saya, beliau bekerja sebagai penjual kue ulang tahun. Bolehkah saya bertanya? Iya, boleh. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap tante? Nama Tante Grace Giovanni Heriana. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan tante? Menjual kue tangan dan hadiah. Pertanyaan ketiga, di mana tempat tante bekerja? Di Jalan Sinar Kamal, RT 15 RW 4 Keraton Mas Pati. Pertanyaan keempat, kapan tante mulai bekerja? Tanggalnya bulan Oktober tahun 2018. Pertanyaan kelima, mengapa tante ingin berjualan kue tar? Karena tante suka bikin kue. Pertanyaan kelima, bagaimana perasaan tante saat bekerja sebagai penjual kue tar? Perasaan tante ya senang, kadang nggak ada capeknya juga, tapi tetap alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekian Atta Alvaro. Saya bersekolah di SDN Mas Pati 3 kelas 4A, nomor absen 26. Saya hendak melakukan wawancara dengan akong saya tentang hewan peliharaan. Halo, Kong. Halo. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancara? Boleh. Tanya apa? Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap akong? Suwardi. Pertanyaan kedua, apa hewan peliharaan akong? Kelinci. Pertanyaan ketiga, sejak kapan akong memelihara kelinci? 2018. Pertanyaan keempat, di mana aku membeli kelinci tersebut? Di Pasar Paing. Pertanyaan kelima, mengapa aku memelihara kelinci? Cepat beranak. Pertanyaan keenam, bagaimana cara memelihara kelinci yang baik? Dia balik ya ngaret, makan rumput. Atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara, saya akan membacakan kesimpulan wawancara pada akun saya tadi. Kelinci merupakan salah satu hewan yang bisa kita pelihara. Selain lucu, kelinci juga gampang dikembangkan. Kita harus memberi makan dan membersihkan kandang kelinci agar kelinci tersebut sehat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvedo, kelas 4A, sekolah di SDN Mospati 3. Saya akan melakukan wawancara tentang profesi bunda saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bisakah meminta waktunya sebentar? Bisa, Nak. Eldo akan mewawancarai Bunda. Iya, boleh. Siapa nama Bunda? Nama Bunda Utami. Apa pekerjaan Bunda? Pekerjaan Bunda Kowat atau kepanjangannya Korps Wanita Angkatan Darat. Sejak kapan Bunda menjadi Kowat? Bunda menjadi Kowat sejak tahun 2005. Bunda berdinas di mana? Bunda berdinas di Denbekang, Madiun. Apakah memang cita-cita Bunda menjadi Kowat? Iya, cita-cita Bunda dari kecil memang ingin menjadi Kowat. Bagaimana perasaan Bunda menjadi seorang Kowat?
Perasaan Bunda menjadi seorang kowat sangat senang dan bangga karena bisa mengabdi untuk NKRI. Bagaimana proses Bunda bisa menjadi kowat? Proses bisa menjadi kowat melalui seleksi antara lain seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi akademik, seleksi psikologi, mental ideologi, dan seleksi administrasi yang saingannya seluruh Indonesia. Ada tidak pesan Bunda untuk generasi muda? Pesan Bunda untuk generasi muda agar lebih tekun belajar, tetap semangat, patuh pada orang tua, harus disiplin, tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, harus rajin ibadah, dan tak lupa berdoa agar apa yang dicita-citakan nanti tercapai. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Berikut akan saya bacakan laporan latar belakang saya melakukan wawancara dan tujuan wawancara untuk mengetahui bagaimana proses menjadi kowat. Wawancara dilakukan di rumah Jalan Arjuna, Desa Gambiran, hari Jumat tanggal 20 pukul 20.30. Wawancara Alfredo, narasumber Bunda. Hasil wawancara, Bunda menjadi kowat sejak tahun 2005, berdinas di Denbekang, Madiun. Proses menjadi kowat melewati berbagai macam seleksi, antara lain seleksi kesehatan, jasmani, mental, ideologi, akademi, psikolog, serta administrasi, dan saingannya seleksi seluruh Indonesia. Demikian hasil wawancara terhadap Bunda yang berprofesi sebagai kowat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimani Nata Pranaja Yuda, kelas 4A, nomor absen 1. Hari Jumat 20 Oktober 2023 pada pukul 20.30. Kali ini saya akan mewawancarai ayah saya tentang hewan ternak. Ayah, apakah saya boleh bertanya sebentar? Apa hewan yang ayah pelihara? Ayah memelihara ayam. Pertanyaan kedua, ayah memelihara ayam. Di mana ayah memelihara ayam tersebut? Ayah memelihara ayam tersebut di belakang rumah. Pertanyaan ketiga, kapan ayah memberi makan ayam-ayam tersebut? Ayah memberi makan ayam tiap pagi dan sore hari. Siapa yang memberi makan ayam-ayam tersebut? Yang memberi makan ayam tersebut ayah sendiri, kecuali kalau ayah lagi sibuk, saya minta tolong sama teman ayah dibantuin ngasih makan ayam. Pertanyaan kelima, mengapa ayah ingin memelihara ayam? Karena ayah suka dan hobi memelihara ayam. Pertanyaan keenam, bagaimana cara untuk merawat ayam? Untuk merawat ayam, caranya setiap pagi dan sore dikasih makan dan minum secukupnya dan membersihkan kandang dari kotoran-kotoran ayam tersebut. Terima kasih ayah atas waktu dan kesediaan untuk wawancara. Latar belakang, saya melakukan wawancara di rumah bersama ayah saya. Tujuannya
agar mengerti bagaimana cara memelihara ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai ibu saya. Sebagai anak dari seorang pedagang mencelerai Lamongan, saya akan membahas tentang dagangan mengenai ini ibu saya. Ini sejak kapan berjualan? Sejak tahun 2010. Di mana tempat berjualannya? Di depan pasar Mospati. Siapa saja yang berjualan? Ibu sama bapak. Mengapa berdagang? Karena sebagai kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai penjual tentu saja ada untung ruginya, kadang sepi, kadang juga ramai. Apakah berjualan menguntungkan? Ya, alhamdulillah sangat menguntungkan. Demikian wawancara dengan ibu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhitya Ramadan Putra dari kelas 4A SDN Mospati 3. Saya akan melakukan wawancara dengan tema profesi. Apa pekerjaan Mbak saat ini? Saat ini Mbak bekerja sebagai karyawan di toko. Di mana Mbak bekerja? Mbak bekerja di toko gorden sebelah barat Pasar Mospati. Kapan Mbak mulai bekerja? Mbak bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siapa yang Mbak layani? Semua orang yang datang ke toko pasti Mbak layani dengan baik. Mengapa Mbak memilih membuka toko di situ? Karena tempatnya yang sangat strategis sehingga banyak orang yang mengetahui tokonya Mbak. Bagaimana cara Mbak menarik pembeli agar membeli dagangannya Mbak? Dengan cara memberikan diskon di setiap pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Devon Faizu Anwara. Saya bersekolah di SDN Mospati 3 kelas 4A. Saya mau mewawancarai ibu saya. Saya hendak melakukan wawancara tentang profesi ibu. Karena saya belum tahu pekerjaan ibu saya. Ayo kita tanyakan ke ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya bisa mewawancarai Ibu? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, di mana Ibu bekerja? Nah, Ibu bekerja di lingkungan TNI AU. Kapan Ibu bekerja? Sudah 30 tahun yang lalu. Apa Ibu suka bekerja di lingkungan TNI? Ya, sangat suka sekali. Siapa yang mendorong Ibu bekerja di lingkungan TNI? Ibu dan bapak atau orang tua, yaitu kakek dan neneknya bukan. Terima kasih sudah mendengarkan wawancara saya dan Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsana Nur Sarjoko. Saya duduk di kelas 4A. Saya sekolah di SDN Mospati 3. Saya ingin melakukan wawancara dengan ayah saya sebagai narasumber tentang profesi bapak saya. Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10 lewat 10 WIB. Pertanyaan pertama, siapa nama Bapak? Upuh Santoso. Di mana Bapak bekerja? Wira swasta di Pasar Mospati. Apa? Sebagai wira swasta berdagang di Pasar Mospati. Pertanyaan keempat, mengapa Bapak ingin menjadi karyawan wira swasta? Karena wira swasta memberikan kenyamanan dalam waktu, kegiatan dan lain-lain.
Pertanyaan kelima, kapan Bapak bekerja menjadi karyawan pihak swasta? Sejak 2001. Pertanyaan keenam, bagaimana perasaan Bapak saat menjadi karyawan pihak swasta? Perasaan nyaman. Jadi sebagai wartawan, sesuatu usaha itu maju mundur, naik turun, karena memang tidak bisa dikatakan sehari penghasilan berapa. Jadi insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih Bapak sudah mewawancarai dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Fajar Wirawan, kelas 4A, SDN Muspati 3. Pagi ini saya akan mewawancarai ayah saya Sabtu 21 Oktober 2023 tentang hobi ayah saya. Selamat pagi ayah. Selamat pagi Rida. Apa hobi ayah? Hobi ayah pelihara burung. Kapan ayah mulai hobi pelihara burung? Ayah suka pelihara burung sejak kecil. Di mana ayah membeli burung? Ayah membeli burung di pasar. Mengapa ayah suka burung? Ayah suka burung karena suaranya merdu. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya dikasih makan, kasih minum, dan seminggu sekali kandangnya dibersihkan. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Aisyar Aulayain. Saya kelas 4A. Saya bersekolah di SDN Muspati 3. Tanggal 22 Oktober 2023. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada mama saya tentang profesi. Langsung saja ke pertanyaannya. 1. Siapakah nama lengkap mama? Nama saya Tila Subeda. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan mama? Pekerjaan mama saat ini sebagai perangkat desa di Desa Mbulu. 3. Pertanyaan ketiga, di manakah mama bekerja? Di kantor Desa Mbulu. Pertanyaan keempat, sejak kapan mama bekerja? Mama diangkat bekerja sebagai perangkat desa Ambulun sejak tahun 2017. Tapi sebelum itu Mama pernah bekerja sebagai profesi lain. Pernah jadi guru di sekolah di MI di Madiun selama kurang lebih 5 tahun. Itu profesi mama. Pertanyaan kelima, bagaimana mama bisa menjadi perangkat desa? Nah, waktu itu untuk menjadi seorang perangkat desa mama melalui banyak tahapan. Yang pertama, tes komputer. Nah, habis tes komputer lulus, mama lanjut tes tulis. Nah, tes tulisnya ada tiga bidang: tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, dan tes pengetahuan tentang desa. Nah, kebetulan dari 3 tahapan tes itu, alhamdulillah mama nilainya di atas rata-rata dan mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh calon peserta yang ikut tes perangkat desa itu. Akhirnya mama diterima
berangkat di desa Gulun. Nah, di desa Gulun Mama memegang jabatan sebagai kami tua di wilayah RW 1 itu. Pertanyaan ke-6. Apakah tugas perangkat desa? Nah, kamu tentu belum tahu, ya kan? Kami tua itu apa, ya kan? Kami tua di sini kalau dulu orang nyebutnya adalah lurah cilik. Nah, lurah cilik yaitu pemegang kekuasaan di wilayah kecil yang ada di desa. Nah, tugas Mama di sini banyak sekali. Baik itu yang tugas yang ada di lapangan, mengawasi proyek pembangunan, ataupun tugas yang di bidang pertanahan, atau tugas di bidang sosial, atau tugas di bidang kesejahteraan tuh di wilayah yang Mama duduki, wilayah RW 1 atau dusun 1 itu. Di situ kita tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat seperti itu tugasnya. Jadi kalau ada misalkan ada kejadian, ya toh, kejadian bencana tengah malam, atau kayak waktu 2 tahun lalu ada COVID seperti itu. Nah, itu ketika ada masalah yang ada di masyarakat malam hari, ya Mama langsung terjun itu malam. Misalnya ada kejadian pencurian di mana malam hari, nah itu Mama juga langsung terjun. Ataupun ada kecelakaan, atau ada keributan, atau ada masalah apapun, itu Mama harus standby, harus siap, baik itu pagi, siang, sore ataupun malam. Selain kewajiban Mama pagi hari di kantor, jadi setiap waktu Mama harus siap terjun di lapangan, karena tugas Mama adalah mengawal warga masyarakat yang ada di wilayah dusun Mama itu untuk terjamin keamanannya. Tuh. Apa pesan untuk kami generasi muda? Nah, pesannya untuk kalian generasi muda, ya kan? Anak kecil. Kalian saat ini masih panjang langkahnya, ya. Harus giat belajarnya. Nah, nurut apa yang dikatakan atau yang dinasihatkan oleh orang tua maupun bapak dan ibu guru di sekolah. Jangan malas-malasan kalau disuruh belajar, ya kan? Tuh. Terus bukan hanya itu, bukan hanya belajar saja, tetapi kalian harus juga asah skill dan kemampuan kalian di bidang yang lain, sebagai bekal kalian nanti ketika masuk ke dunia kerja. Selain itu, karakter kalian juga harus kalian bentuk dari sekarang, ya. Apa gunanya nilai yang bagus, ya toh, tetapi